Menggila, pemerintahan Jokowi disebut lebih buruk dari era Soeharto, makin gak ketolong. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Pemerintahan Joko Widodo ini ya, dalam kaitannya dengan demokrasi di Indonesia, ini buat saya lebih buruk dibandingkan dengan era Soeharto. Bukan cuma ingin menghancurkan Indonesia ya, tapi kemudian juga menghabisi ya partai yang pernah mendukung dia. Saya juga ingin mengingatkan kepada banyak teman bahwa bangkitnya Orde Baru itu sangat berbahaya. Orde Baru itu punya prinsip pembungkaman demokrasi, karena demokrasi itu menghalangi absolute power. Dan absolute power itu bisa merusak banyak segi pemerintahan dan negara, seperti merusak hukum, mega korupsi, dan nepotisme yang berdasarkan keluarga dan kroni-kroni. Itu lawan bangkitnya Orde Baru. Kita selamatkan sama-sama demokrasi kita. Demokrasi ini berdiri di atas pengorbanan banyak nyawa, rakyat dan mahasiswa di tahun 1998. Kita hormati perjuangan mereka dengan berjuang melawan bangkitnya keserakahan dan terus berjuang untuk mengalahkan mereka. Iya, kalau orang udah berkuasa kemudian sepertinya nggak puas dengan periode yang sebetulnya sudah ditentukan oleh konstitusi kita, yaitu 2 periode. Guru Besar Ilmu Politik Ikrar Nusa Bakti mengungkap perhatian dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube DDM.net atau Ruang Publik. Ikrar Nusa Bakti dengan tajam membahas deparpolitisasi demokrasi yang disebutnya sebagai langkah buruk oleh Presiden Jokowi. Dalam analisisnya, Ikrar Nusa Bakti menyampaikan demokrasi konstitusional gagal karena politisi tidak paham peran mereka dalam mempertahankan demokrasi. Namun, pandangan yang berbeda muncul di mana ada yang berpendapat bahwa demokrasi tidak gagal, melainkan sengaja digagalkan oleh 2 tokoh sejarah, yaitu Presiden Soekarno dan Nasution. Muncul pertanyaan, apakah Indonesia akan tetap mempertahankan Pancasila atau mencari ideologi lain? Ikrar menjelaskan bahwa konsep duifungsi lahir pada tahun 1958, menekankan tunduknya kepada kepala desa dan otoritas pertahanan demi keamanan. Kemudian, Ikrar Nusa Bakti mempertanyakan tujuan depolitisasi, yaitu agar paslon nomor 2 dapat memenangkan pemilu 2024. Konsep ini muncul dengan pemikiran bahwa partai politik tidak lagi diperlukan. Namun, Ikrar menyoroti pentingnya partai politik dalam membentuk pimpinan, mencatat bahwa Jokowi tidak bisa menjadi presiden tanpa dukungan PDIP. Analisis ini juga menyoroti pandangan beberapa orang terhadap partai politik. Maka dari itu, Ikrar mengungkapkan jika kecurangan pemilu masih terus terjadi di masa mendatang, aksi atau gerakan dari kalangan akademisi kampus yang semakin keras masih berpotensi terjadi. Jadi, Jokowi bukan hanya menghancurkan Indonesia, tapi juga berupaya menghabisi partai yang telah membesarkan Jokowi itu sendiri. Inilah mengapa Ikrar menyebut bahwa pemerintahan Jokowi ini lebih buruk dari era pemerintahan Soeharto dalam hal demokrasi di Indonesia. Jokowi memang tidak datang seperti Soeharto, wih gebuk loh, tapi dengan senyap dia lakukan pengkhianatan pada Ibu Mega, pengkhianatan pada bangsa ini. Sistem kontrol masyarakat sekarang ini sebenarnya lebih luas, tapi rezim ini masih saja bebas melakukan praktik-praktik pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Makanya saya katakan kalau Jokowi berkuasa saat Orde Baru, mungkin dia lebih kejam daripada Soeharto. Lagian, kampus-kampus sebenarnya sudah lama bersuara menghadapi sepak terjang rezim tersebut. Namun suara-suara itu dilontarkan secara individual sehingga tenggelam. Memang, kepemimpinan Presiden Jokowi pada periode kedua ini lebih buruk dibandingkan era Orde Baru. Nuansa KKN era Jokowi lebih terasa dibandingkan zaman Soeharto. Contohnya, Gibran lolos menjadi cawapres pada kontestasi Pilpres 2024 ini. Masih teringat jelas di ingatan banyak orang saat anak Soeharto, Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, menjadi Menteri Sosial pada Maret 1998. Sejumlah anggota kabinet Soeharto banyak yang mundur. Artinya di era Soeharto yang kental dengan KKN, masih ada pejabat yang punya rasa malu memilih mundur. Lah sekarang ini anak kandungnya Gibran yang dibela Jokowi, kurang KKN apa coba?
Sekarang ini kerusakan bernegara dan berdemokrasi sudah 10 kali dari Orde Baru. Maka dari itu kerusakan pemerintahan saat ini sudah kasat mata. Era Soeharto daya rusaknya halus. Zaman Soeharto yang merasakan penindasan adalah orang yang melawan, kecuali saat mau dilengsarkan Mei 1988. Tapi sekarang semua aspek masyarakat jauh lebih menyedihkan, sangat-sangat brutal. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember,
Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai. Hal ini diungkapkan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Kemudian Cawapres nomor urut 1 Muhaimin setuju dengan usulan dari TPN Ganjar tersebut yang meminta